Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullahu taala, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat yang berhubungan dengan kebaikan, nikmat agama, nikmat ketaatan, nikmat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lama lagi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk dan juga kesempatan. Tidak lama lagi Ramadan akan tiba, bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang terbaik dalam sepanjang tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk dan juga yang membedakan antara hak dan yang batil. Allah turunkan kalamuhu, Allah turunkan kitab sucinya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala turunkan petunjuknya di bulan Ramadan. Dan ini menjadi salah satu bukti atau petunjuk bahwa bulan Ramadan adalah afdalu syuhuril am, sebaik-baik atau seutama-utamanya bulan dalam satu tahun. Dan kita semua sudah tahu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, bahwa Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan rahmat, dan juga bulan di mana banyak sekali orang yang bebas dari api neraka. Ketika seorang hamba itu mengingat keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan ibadah di bulan Ramadan, maka hendaknya dia bergembira dan berharap bisa berjumpa kembali bulan Ramadan di tahun ini. Merupakan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang istimewa ketika seorang hamba itu Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan dan kemudian mendapatkan qudrah atau kekuatan, kemampuan untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, bulugh Ramadan nikmatun 'azimah. Mencapai Ramadan, orang bisa berjumpa Ramadan, itu nikmat yang besar bagi orang yang Allah berikan kemampuan di dalamnya. Nah, kita sekarang ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala akan kembali membahas atau belajar bersama atau mengingat kembali pembahasan tentang puasa ya. Dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, penting buat kita untuk membahas tentang puasa lagi ketika akan datang Ramadan karena 3 alasan. Alasan yang pertama berhubungan dengan sebuah prinsip atau pedoman bahwa kita ini wajib mempelajari amalan yang wajib dilakukan oleh kita. Di puasa adalah suatu amalan yang wajib atas kita, maka kita semua itu wajib untuk belajar tentang puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Ini sebuah kaidah yang disampaikan oleh sejumlah ulama bahwa kita ini wajib mempelajari suatu amalan yang
kita wajib belajar ilmu tentang amalan yang wajib kita amalkan. Kita wajib mempelajari suatu ilmu apabila berhubungan dengan amal yang wajib kita lakukan secara individu. Nah, kaidah ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, juga Imam Al-Qarafi dan juga yang lain-lain. Nah, puasa Ramadan termasuk perkara yang wajib kita pelajari. Laki-laki, perempuan, orang alim, orang awam, ya, semuanya wajib belajar masalah puasa. Karena mereka wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alasan kedua, bahwa ketika datang suatu musim yang baik, musim-musim kebaikan, kita hendaknya mempersiapkan diri dengan baik. Nah, di antara cara mempersiapkan diri dengan baik adalah mempelajari tentang puasa Ramadan ini. Supaya seseorang nanti tidak melakukan sesuatu yang merusak puasanya tanpa sadar. Juga supaya seseorang bisa mengerjakannya dengan sesempurna mungkin tanpa ada kekurangan. Karena sudah punya ilmu, sudah persiapan ilmu. Alasan ketiga adalah berhubungan dengan fikih, istilahnya munasabah. Pentingnya mempelajari syiar-syiar Islam yang datang momennya. Ramadan mau datang, mari kita belajar. Ibadah haji akan datang, mari kita belajar. Zakat sudah akan diwajibkan atas seseorang, mari kita belajar. Dengan demikian dia akan ingat kembali apa yang harus dikerjakan dalam ibadah-ibadah tersebut. Ingatannya menjadi segar. Karena ilmunya diingat kembali, maka pengamalan ibadah tersebut juga insya Allah akan lebih baik. Dan dia pun akan merasakan betapa pentingnya Ramadan. Masalah keutamaan Ramadan dia ingat lagi, dia baca lagi. Sehingga betul-betul berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Ya Allah berikan aku kemudahan dan bantuan supaya bisa sampai Ramadan dan kemudian mengisinya sampai dari awal sampai akhir. Karena mungkin saja Ramadan itu Ramadannya yang terakhir. Dia tidak menjumpainya lagi di tahun yang akan datang. Atau mungkin akan mendapatinya lagi tapi kondisinya sudah tidak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah. Entah sakit, lumpuh atau yang lain-lain. Ikhwan afadhi fillah rahimakumullah. Itu diantara faktor ya, latar belakang pentingnya kita belajar fikih tentang puasa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita pemahaman tentang agamanya dan khususnya tentang masalah puasa. Dan kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Ramadan dengan baik, mengagungkan Ramadan dengan baik, mengisi bulan Ramadan dengan baik, dan Allah taala yang memberikan taufik. Kita mulai ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kitab Shiyam, kitab tentang puasa, mencakup 5 pembahasan. Yang pertama fi muqaddimatus Shiyam, tentang pendahuluan-pendahuluan yang berhubungan dengan puasa. Tapi akan saya baca dahulu yang masalah kedua ya. Tentang hukmu siyami Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan. Wa dalilu dzalik, dan dalilnya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Disebutkan di sini penulis menyatakan faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan
Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa bulan Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah, dan menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun Islam yang 5. Berarti kedudukannya sangat tinggi. Ini sebuah perkara yang wajib, ibadah yang wajib, bahkan termasuk salah satu rukun Islam. Maka sudah sepantasnya bila kita ini, setiap muslim bahkan, untuk menaruh perhatian besar terhadap puasa Ramadan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wa dzalika fi qawlihi, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kewajiban tentang Ramadan, puasa Ramadan, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surah Al-Baqarah 183 ini Allah berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, memiliki ketakwaan yang akhirnya nanti melindungi kalian dari neraka atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ada kata-kata kutiba, telah ditetapkan, telah ditulis. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, puasa, kewajiban puasa tidak hanya mengikat umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga umat-umat zaman dahulu. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang artinya bahwa kemaslahatan puasa itu, kebaikan puasa itu disaksikan atau diakui oleh akal-akal sehat dan fitrah-fitrah yang lurus. Di semua orang yang lurus pikirannya, lurus akalnya, lurus fitrahnya akan mengakui puasa itu baik. Karena itu kata beliau, maka Allah Ta'ala mensyariatkannya kepada seluruh hamba rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Wa ihsanan ilaihim, dan juga sebagai kebaikan dari Allah kepada mereka. Wa himyatan lahum wa junnah, dan juga dalam rangka melindungi dan membentengi mereka dari keburukan-keburukan. Ini suatu pernyataan yang hendaknya merubah cara pandang seorang hamba terhadap puasa. Puasa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu ada fungsi-fungsinya yang kita sangat membutuhkan, yang supaya kita menjadi orang yang terlindungi, supaya menjadi orang yang terpelihara dari keburukan-keburukan. Jangan pernah ada orang menganggap puasa itu penyiksaan. Auzubillah. Puasa itu menyulitkan. Puasa itu menyengsarakan misalnya. Tidak. Allah yang menciptakan kita, dan Allah tahu kemampuan hamba-hamba yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan puasa 1 bulan saja. Tidak 1 tahun penuh, tidak 2 bulan, tidak 3 bulan. Dan ini bukan sesuatu yang berat bagi orang yang memang berniat untuk berpuasa. Bahkan anak-anak kecil pun mampu untuk melakukannya. Sementara dari hadis Nabi SAW, hadis yang sudah dimaklumi bersama insyaallah, bahwa Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun atau 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shami Ramadan wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ini, Nabi menyebutkan
Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu ke sana. Ini juga penegasan tentang pentingnya atau kedudukan tinggi puasa Ramadan karena menjadi salah satu rukun agama kita. Dalil yang lain, Quran sudah, hadis sudah, kemudian dalil ijma', kesepakatan ulama. Jadi seluruh ulama sudah bersepakat kalau puasa Ramadan itu wajib. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat Islam, bahkan disebutkan bukan hanya ulama, umat Islam sepakat tentang kewajiban puasa Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam, dan dia termasuk salah satu rukun Islam allati ulimat minad dini bid-darurah. Di kalimat yang penting yang perlu kita ketahui walaupun orang tidak mondok. Istilahnya diketahui dalam agama secara pasti atau dimaklumi dalam agama secara pasti. Istilah Arabnya minal ma'lumi fid din fid darurah. Kalau di sini ya ulimat minad din bid darurah, diketahui dalam agama secara pasti. Maksudnya apa ini? Jadi puasa ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala termasuk kewajiban yang fundamental atau istilah sebagian orang aksioma yang sangat jelas yang diketahui keberadaannya oleh setiap orang, yang harus diterima oleh setiap orang. Orang tidak boleh tidak tahu. Orang juga tidak boleh tidak mengamalkannya. Nah, sesuatu yang disebut dengan minal ma'lum minaddin bid-darurah ya. Al-ma'lum minaddin bid-darurah itu ya berarti diketahui ya. Ulama tahu, orang awam tahu, yang terpelajar tahu, yang biasa-biasa juga tahu. Semua orang tahu. Coba sekali-kali nanya kepada orang yang enggak puasa Ramadan. Kowe kok ora poso janjane wajib ora sih? Insya Allah jawabannya jane sih wajib gitu ya. Pada umumnya orang tahu. Ini mana al-ma'lum minaddin bid-darurah. Semua orang tahu dan tidak boleh tidak tahu. Semuanya harus mengamalkan, tidak boleh enggan mengamalkan. Dan perkara semacam ini ya, perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Otomatis ya, sudah sepakat berarti ya semuanya sepakat. Dengan demikian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kemudian ada catatan yang penting di sini. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Juga disepakati bahwa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan orangnya jadi kafir. Dasarnya jelas Quran Sunnah termasuk rukun Islam, kok tiba-tiba ada yang mengingkari? Oh, enggak wajib misalnya. Jelas kafir orang semacam ini. Dan kemudian ya murtad, keluar dari agama Islam. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Sekarang kembali kita lihat apa definisi as-siyam atau as-saum. Ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, definisi puasa dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. Secara etimologi atau secara bahasa,
Puasa itu al-imsaku 'ani syai', menahan diri dari sesuatu, atau al-kaf 'an syai', menjaga diri dari sesuatu, tidak melakukannya. Secara bahasa seperti itu. Sementara berdasarkan istilah atau terminologi syariat, puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubish syams. Puasa itu berdasarkan syariat Islam adalah menjaga atau menahan diri dari makan, dari minum, dan dari seluruh pembatal puasa. Kalau tadi secara bahasa disebutkan menahan diri, jadi kalau orang diam itu disebut puasa secara bahasa. Nggak bergerak itu puasa, nggak ngomong itu puasa. Berdiam di rumah itu puasa. Nah, sementara puasa dalam syariat adalah menahan diri, menghindari dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa. Disertai dengan niat. Niatnya litta'abbud, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk lillahi taala. Dari waktu terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makna puasa dalam agama kita. Waktunya sudah jelas, caranya sudah jelas, niatnya juga harus lillahi ta'ala. Tidak boleh orang semau-maunya menggunakan waktu, yang penting sekian jam. Juga tidak boleh semau-maunya, hanya mau tidak minum saja atau tidak makan saja juga tidak boleh. Ibadah itu mengikuti petunjuk syariat. Ibadah itu mengikuti petunjuk atau arahan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Sementara arkanu, tentang rukun-rukunnya, ada dua rukun. Al-awwalu al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Berdasarkan definisi tadi, jadi jelas ada dua rukun yang prinsip. Yang pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, atau yang dilarang dilakukan dalam puasa, makan, minum, dan yang pembatal lainnya, dari waktu tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Asani, yang kedua, an-niyah. Yang kedua adalah niat. Bian yaqsuda as-saimu bihadzal imsaki 'anil muftirati ibadatallahi azza wajalla. Yang dimaksud dengan niat puasa itu bagaimana? Orang yang berpuasa bermaksud dengan sikapnya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ini, dia bermaksud untuk ibadah kepada Allah. Karena ini ibadah, ya niatnya untuk ibadah. Bukan untuk nyari sehat, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Niat itu seperti yang sudah pernah disampaikan, niat itu akan membedakan antara satu ibadah dengan amalan mubah. Niat itu juga akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Si A tidak makan dari jam sekian sampai sekian jam. Kenapa? Karena disuruh dokter mau operasi. Sementara seorang muslim melakukan hal yang kurang lebih sama, ya. Tidak makan, tidak minum, dan menghindari pembatal di waktu yang katakanlah sama dengan orang itu, tapi lillahi ta'ala. Dengan mengikuti tata cara puasa yang disyariatkan. Demikian juga niat itu fungsi yang lain adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.
ibadah ini puasa wajib, itu puasa sunnah. Atau puasa nadar, atau puasa kafarah. Pembahasan berikutnya, fadlu siyami syahri Ramadan. Keutamaan puasa bulan Ramadan, wal hikmatu min masyru'ati shaumihi, dan hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Fadluhu, keutamaan puasa Ramadan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Apa makna iman? Apa makna ihtisab? Dua kata ini, ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, hendaknya menjadi pendorong atau motivasi seseorang untuk berpuasa Ramadan. Imanan, artinya meyakini atau mengimani kewajiban puasa yang Allah wajibkan atas dirinya dan umat Islam. Wahtisaban, mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mari kita hafalkan hadis ini. Pendek dan sudah sering didengar, dan insya Allah juga mungkin sudah ada yang hafal ya. Supaya kita jadi tambah ingat, ibadah juga berkualitas karena tahu dasar keutamaannya dan juga apa yang diinginkan dari hadis itu. Kita harus mengimani kewajiban puasa. Demikian juga mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Bukan karena riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin dipuja-puji, atau taklidan, karena sekedar mengikuti tren, mengikuti keluarga, karena keluarga muslim kemudian ikut, mengikuti masyarakat, karena masyarakat muslim kemudian ikut-ikutan. Raina nera poso, koncoku do poso kabeh misalnya. Tidak patut orang mengatakan seperti itu. Karena ini sudah jelas wajib, kewajibannya sudah diketahui semua orang, maka saat orang mengerjakannya juga bertumbuh pada pengetahuan dia bahwa ini adalah wajib yang harus saya kerjakan. Kemudian tentang hikmah, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi, hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Tadi sudah disinggung perkataan atau makna perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Puasa Ramadan dia itu kemaslahatannya mutlak, bagus sekali, sehingga disyariatkan kepada umat ini dan juga umat-umat sebelumnya. Nah, ketika disebut hikmah, ikhwani akhwati fillah rahmatullah, ini berhubungan dengan nama Allah Al-Hakim. Allah itu Maha Bijak ketika menetapkan sesuatu atau menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Tapi kadang ada orang tahu, ada orang yang tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas apapun yang Allah ciptakan, Allah tidak menciptakannya dengan sia-sia atau main-main. Demikian juga saat Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu, pasti ada kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah di sana, atau rahasia ilahi di sana. Kadang disebutkan langsung dalam dalil, atau juga disimpulkan oleh sebagian ulama. Di antara hikmah yang
berhubungan dengan ibadah puasa adalah tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa, wa tathhiruha, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena puasa disebutkan di sini akan mempersempit gerak syaitan di badan manusia. Demikian juga fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Dalam puasa yang dilakukan seseorang di situ akan menumbuhkan sikap zuhud terhadap dunia. Sekian jam dia tidak makan, tidak minum, padahal lapar. Merasa tidak butuh. Wa syahwatiha, dan nikmat-nikmat dunia, kesenangan-kesenangannya. Wa targhibun fil akhirati wa ni'miha, dan di dalam puasa ada dorongan untuk menggapai akhirat dan nikmat-nikmatnya. Orang mau untuk tidak makan, tidak minum, untuk lapar dan haus dalam jangka waktu yang cukup lama atau lama, setengah hari lebih, didorong supaya mengharapkan balasan akhirat. Didorong supaya dia menginginkan nikmat-nikmat akhirat. Demikian juga puasa, ikhwan ya fadhillah rahimahullah ta'ala. As-shamu yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masakin. Puasa itu akan membangkitkan rasa sayang kepada orang miskin-miskin, wasyu'uri bi'alamihim, dan merasakan kepedihan mereka. Li'anna shaim yadhuqu alamal ju' wal 'atash, karena orang yang berpuasa itu merasakan tidak nyamannya lapar dan haus, sesuatu yang dirasakan orang para fuqara atau masakin, yang kadang-kadang mereka tidak makan, tidak bisa makan, atau makannya sangat kurang sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, di antaranya adalah supaya tumbuh ya sifat-sifat baik pada seseorang, untuk tidak bakhil, supaya berbagi, karena dia merasakan bahwa tidak bisa makan, minum, atau lapar, haus itu sesuatu yang tidak mengenakan, dan itu dirasakan oleh sebagian orang. Maka dia pun akan berbagi kepada orang-orang yang mengalaminya, terutama di waktu Idul Fitri atau Hari Raya. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan kelima, syurut wujubi siyami Ramadan. Syarat kewajiban puasa Ramadan. Kalau rukun itu sesuatu yang ada dalam ibadah, dia berniat, niatnya harus terus berlangsung sampai selesai puasa, dan dia menghindari larangan-larangan puasa. Sementara syarat itu ya berhubungan dengan ibadah tapi tidak langsung, berhubungannya dari luar, istilahnya minal kharij. Kalau tidak dipenuhi nggak sah. Kalau rukun kan kalau tidak dilakukan nggak sah. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala yajibu wa la yasih siyam minal kafir. Puasa itu tidak wajib dan tidak sah dari orang yang kufur kepada Allah, karena puasa ini anna siyama ibadatun, puasa itu ibadah, wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Ibadah itu tidak sah dilakukan dari orang kafir. Nah, kalau kemudian orang kafir ini masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha. Asal yang kedua, al-bulugh, sudah balik, sudah mencapai usia balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif
maka tidak wajib puasa Ramadan atas orang yang belum mencapai batas usia taklif, usia balik. Karena disebutkan dalam hadits rufi'al qalamu an salas, baina taklif itu akan terangkat dari 3 golongan. Taklif beban syariat. Salah satunya adalah anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia mimpi basah. Jadi untuk tanda-tanda balik bisa karena usia sudah 15 tahun atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, tanda kedua. Atau tanda ketiga sudah ihtilam, mimpi basah. Atau kalau dia wanita, dia sudah haid. Kalau salah satunya itu sudah ada, maka orang itu sudah balik. Wajib menjalankan puasa. Syarat puasa terpenuhi pada dia karena dia sudah balik. Asalis yang ketiga, al-aqlu, orang itu berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnun wal ma'tum. Maka puasa tidak wajib atas orang yang gila atau orang yang kehilangan akal. Kemudian yang keempat, as-sihhah, sehat. Maka barang siapa yang sakit, yang tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa saat dia sakit. Wa in shama shahha shiyam, tapi kalau orang yang sakit ini kemudian berpuasa, puasanya sah. Fa in zala al-maradu wajib 'alaihi qada'u ma aftaru min ayyam. Nah, sekiranya orang yang sakit ini tidak puasa, karena puasa akan menambah sakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi kemudian wajib mengqadha sebanyak hari-hari yang dia tidak puasa di hari-hari yang lain. 10 hari enggak puasa karena opname di rumah sakit misalnya, maka dia harus membayarnya di bulan-bulan yang lain sebanyak 10 hari juga. Al-khamis, nomor 5, al-iqamah. Dia sedang bermukim di rumah, tidak sedang safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir. Maka tidak wajib puasa atas orang musafir. Kaidahnya seperti itu. Orang sakit tidak wajib. Musafir tidak wajib. Falau shamal musafiru shahha siyamuhu. Kalau orang yang musafir tetap mau berpuasa, maka puasanya sah. Misalnya dia merasa tidak keberatan, nanti ada penjelasannya. Memang dia safar dari Demak ke Jakarta misalnya, tapi merasa enteng-enteng saja, ya puasanya sah. Tapi kalau kemudian dia tidak berpuasa karena ada udzur safar, wajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar. Maka dia wajib mengqadha yang ditinggalkan tadi di hari-hari yang lain. As-sadis, nomor 6, al-khulu minal haidhi wa nifas, dan syarat ini berhubungan dengan wanita ya. Bersih dari haid dan nifas, atau tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Sedang tidak menstruasi atau tidak sedang dalam waktu nifas. Fal haid wan nufasa la yajibu 'alaihi masyam. Orang wanita yang haid dan wanita nifas, mereka berdua tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Kalau musafir boleh, masih sah. Ya. Orang sakit boleh dan masih sah. Tapi kalau wanita haid dan nifas, nggak boleh puasa, bahkan haram puasa. Karena sedang tidak suci. Dan ia wajib mengqadha di hari yang lain sebanyak hari-hari haidnya 7 hari, atau mungkin sebulan penuh bagi yang nifas, atau sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Pembahasan berikutnya, ikhwan ya fillah rahimakumullah,
Subutu dukhuli syahr Ramadan wa inqidaihi. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan selesainya. Bagaimana ditetapkannya bulan Ramadan sudah masuk malam pertama, dan kapan sudah selesai. Yasbutu dukhulu syahri Ramadhan bi ru'yatil hilal. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan terlihatnya hilal, bulan baru Ramadan. Kalau ada seorang muslim yang baik, soleh, dia bersaksi sudah melihat hilal Ramadan, maka dengan itu mulailah masuk bulan Ramadan, dan malam itu kemudian orang sudah mulai melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Hadis yang jelas sekali. Kalau kalian melihat itu dengan mata, entah dengan mata langsung atau dengan bantuan alat seperti teropong. Pokoknya mata melihatnya. Kalau tidak bisa dilihat, maka cara yang disampaikan dalam hadis adalah dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bilangan bulan Ramadan. Di hilal tidak bisa dilihat di akhir, di tanggal 28 misalnya, atau 29. Maka Sya'bannya disempurnakan menjadi 30. Ramadannya lusa. Demikian juga kalau di bulan Ramadan hilal tidak tampak di tanggal 29, maka Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Itulah cara yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yathbutu wa la yathbutu khulu syari bi ghairi hadainil amrain. Maka tidak ditetapkan masuknya bulan tanpa dua cara ini. Hilal terlihat, atau kalau tidak terlihat ya disempurnakan bilangan bulannya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari sudah mengutip perkataan Al-Imam Al-Baji, Abul Walid Al-Baji rahimahullah, di mana beliau menyampaikan adanya ijma', kesepakatan ulama tentang tidak dipakainya hisab dalam penentuan awal Ramadan atau awal-awal bulan yang lain. Sudah ada ijma'. Ijma'nya tidak digunakannya hisab. Demikian juga yang disampaikan oleh Imam atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau mengutip adanya ijma' tidak digunakannya hisab. Ulama dahulu sudah sepakat. Ramadan, penetapan Ramadan atau penetapan selesai Ramadan itu dengan dasarnya hadis tadi, ru'yah, atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Mereka tidak menggunakan hisab, walaupun ada yang tahu. Pembahasan berikutnya, waktu niyati fi shaum wa hukmuha. Waktu niat puasa dan hukumnya. Sudah disebutkan tadi bahwa niat itu termasuk rukun puasa, dan rukunnya ada dua, niat dan imsak.
menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di waktu tertentu, maka hendaknya orang itu berniat berpuasa Ramadan, dan disebutkan waktunya adalah di malam hari. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Orang yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Harus dilakukan di malam hari. Walaupun kata penulis ini, walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidah, walaupun dilakukan sebelum fajar, 1 menit sebelum fajar. 1 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Yang penting dilakukan di malam hari. Nah, niat ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, satu hal yang penting ya, harus diingat-ingat terus bahwa kita wajib berniat untuk berpuasa Ramadan ya. Dan orang hendaknya bisa melakukannya sendiri-sendiri tanpa harus dikomando orang lain, dan juga tanpa harus ditanteng wong liya. Masa kok diajari terus? Masa kok diarahkan terus? Kalau pengajian ya kita belajar lagi bagaimana cara niat, kapan niat. Tapi tidak perlu digandeng terus, tidak perlu dikomando terus, tidak perlu diajari terus. Supaya orang itu mandiri dalam ibadah dan supaya niatnya itu tambah berkualitas. Dan disebutkan sini wa takfi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Mengambil pendapat di sini bahwa niat Ramadan, puasa Ramadan itu cukup sekali di awal untuk 1 bulan penuh, wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum, dan disunahkan untuk memperbaharuinya di setiap hari. Ini pendapat disampaikan penulis ya. Tentu orang akan lebih nyaman, akan lebih baik ketika niat itu dilakukan tiap hari. Apalagi kadang-kadang mungkin di suatu hari dia niatnya putus karena dia nggak puasa karena sakit ya, atau safar. Jadi 1 sampai 10 dia puasa, tapi 11, 12 dia pergi atau sakit. Berarti kan putus, niatnya sudah putus ya. Maka sebaiknya dilakukan tiap hari atau tiap malam untuk setiap puasa. Berikutnya ikhwan ikhwati rahimakumullah taala fil a'dzaril mubiyah lil fitri, tentang udzur-udzur atau alasan-alasan yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa, termasuk juga pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa ya. Ada beberapa udzur yang dibenarkan syariat. Apabila ada udzur-udzur itu, maka orang boleh tidak puasa. Al-awwal, yang pertama, al-maradu wal kibar. Sakit atau usia sudah tua. Fa yajuzu lil marid alladhi yurja buruhu al-fitru. Diboleh seseorang yang sakit dan sakitnya masih diharapkan bisa sembuh, dia boleh tidak puasa. Dia sakit berat tapi insya Allah sembuh ya. Maka dia boleh tidak puasa. Apabila dia sembuh, maka dia wajib mengqadha hari-hari di mana dia tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Kemudian penulis menyebutkan bahwa penyakit yang membolehkan orang itu mengambil rukhsah
mengambil keringanan untuk tidak berpuasa adalah penyakit yang memberatkan orang yang sakit itu ya. Jadi penyakit ada penyakit ringan, ada penyakit yang parah, ada penyakit kronis. Yang dimaksud dengan sakit di sini ya sakit yang kalau orang berpuasa dia akan merasa berat. Atau dokter mengatakan jangan puasa dulu. Maka saat itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya cuma pusing, ya tetap puasa. Pilek-pilek, watuk-watuk tetap puasa. Contohkan Syekh Utsaimin, al-humma itu ya disebut penyakit ya penyakit. Tapi biasanya orang menganggap serak popo gitu ya. Obatnya tengkleng. Bukan obat ya. Di ketika penyakitnya ringan ya tetap wajib puasa. Tidak menjadi udzur yang diperbolehkan. Ini sakit yang kemudian memberatkan orang. Kalau dia berpuasa tambah sakitnya tambah parah misalnya, atau bisa menyebabkan dia pingsan, maka saat itu dia boleh tidak berpuasa. Kemudian ada orang sakit yang sakitnya itu tidak diharapkan atau harapan sembuhnya itu sangat kecil. Penyakit-penyakit kronis yang sudah menaun ya, yang membuat orang fisiknya lemah sekali, atau al-ajiz anis siyam, atau orang yang memang tidak mampu untuk puasa secara terus-menerus karena usia sudah senja sekali, akalnya masih sehat. Beda kalau sudah tua, sudah pikun, nah ini sudah gugur ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi sebagai orang berakal. Tapi sekarang ini orang yang masih sehat akalnya, tapi fisiknya tidak mampu secara terus-menerus. Jadi orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh dan penyakitnya sudah kronis, sudah menaun, atau orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa secara terus-menerus, maka orang ini fa innau yuftir, tidak berpuasa, wala yajibu 'alal qadha, dan tidak wajib qadha. Mari kita ingat-ingat semacam ini ya. Karena mungkin ada yang masih punya orang tua yang secara fisik masih sehat, akal sehat, tapi lemah sekali nggak bisa puasa. Bagaimana dia? Bagaimana harus dipuasa apa tidak? Tidak puasa, tidak wajib qadha. Sebagai gantinya adalah membayar fidyah untuk setiap hari yang dia tidak puasa. Dengan memberi makan seorang miskin untuk satu hari yang dia tidak puasa. Nah, kadar fidyah disebutkan di sini bagi orang-orang yang memang harapan sembuhnya kecil atau dia itu tidak mampu berpuasa terus-menerus ya. Maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebanyak disebutkan di sini satu kilo 1,1 kilo gitu. Takriban kurang lebih. Atau 1,2 kilo, ada pecahannya di sini. Dengan memberikan bahan makanan pokok dari yang dikenal di masyarakat ya, beras ya, atau mungkin korma kalau orang makan pokok korma atau gandum ya. Kemudian akan lebih baik kata Syekh Utsaimin kalau juga diberi lauk pauk ya. Nah, bisa diberikan mentah atau bisa diberikan matang. Seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah sepuh sekali, sudah renta, tidak bisa puasa, beliau kumpulkan orang-orang miskin diajak makan malam. Fidyahnya seperti itu. Misalnya 30 hari ya, 30 orang miskin dikumpulkan, kemudian diberi makan yu'ashihim, diberi makan malam. Atau kalau tidak dikumpulkan ya
dikasihkan kepada orang-orang secara terpisah. Nah, semacam ini ikhwan fillah ya, ini manfaat orang belajar ilmu syar'i dan mempelajarinya kembali. Ada yang ngantuk apa itu? Udzur kedua atau sebab yang kedua adalah safar. Orang musafir boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha. Sebutkan dalam hadis, ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang berpuasa waktu perjalanan jauh. Beliau bersabda atau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau ya silakan puasa, kalau tidak ya silakan tidak puasa, diberi pilihan. Nah, kemudian ada catatan di sini, apabila safarnya itu kemudian memberatkan orang, berat ya, harus naik bis tanpa AC, perjalanan jauh sekali. Kalau puasa ya dia akan kesulitan. Nah, kalau orang dalam kondisi semacam ini, musafir memaksakan diri untuk puasa padahal sangat berat bagi dia, nah seperti ini tidak boleh. Nanti akan malah membahayakan jiwanya, membahayakan fisiknya. Karena ada masyaqqah, ada kesulitan yang tampak sekali. Bedanya misalnya orang Jakarta Demak, Jakarta Semarang naik pesawat ya, silakan puasa. Silakan juga tidak puasa karena ada alasannya. Tapi kalau misalnya naik pesawat tapi delay 10 jam misalnya, semangat terasa capek, lapar, kemudian tetap memaksakan untuk puasa, akhirnya malah jatuh pingsan, semacam ini tidak boleh. Rasulullah SAW pernah mengomentari orang yang safar dalam keadaan puasa, kemudian dia pingsan sehingga kemudian diberi naungan supaya saking panasnya, saking kepanasannya. Nabi bersabda, "Laisa minal bir asyam fi safar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa waktu safar ketika kondisinya seperti itu. Alasan berikutnya adalah haid wan nifas. Tadi sudah disinggung bahwa orang haid wan nifas, wanita haid dan nifas tidak boleh puasa, bahkan haram berpuasa, dia wajib tidak berpuasa. Kemudian alasan yang lain, ar-rabi al-haml war-radha, wanita yang hamil atau sedang menyusui. Ketika wanita sedang hamil atau menyusui dan mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau mengkhawatirkan anak atau janinnya karena puasa, maka dia boleh tidak puasa. Ini disampaikan dalam hadis, innallaha wada'anil musafiri syatras salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi'is shaum. Sungguh Allah Ta'ala menggugurkan atau yang menggugurkan dari musafir setengah salat dan puasa, artinya tidak mewajibkan pada mereka, dan juga menggugurkan puasa atas wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Artinya tidak mewajibkannya ketika sedang dalam kondisi itu. Nah, nanti kata penulis ini, wanita yang hamil dan menyusui mengganti puasanya sebanyak dia tidak berpuasa saat hamil atau saat menyusui, entah karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anak atau janinnya. Fa in khafatil hamilu ma'a dzalika 'ala janiniha aw murdi'u 'ala radhiha at'amat ma'al qada' an kulli miskinin yauman, an kulli yaumin miskinan. Kemudian ada catatan ya. Wanita hamil dan wanita menyusui tadi ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia ada kewajiban untuk qada selama
atau sejumlah hari yang dia tidak puasa. Nah, kemudian catatannya apabila dia tidak puasa ini karena mengkhawatirkan janinnya, dia sehat, wanita itu sehat, yang hamil sehat, yang menyusui sehat, tapi ada masalah pada anak atau janinnya. Sehingga kemudian si ibu tidak berpuasa. Jadi dia berpuasa bukan karena sakit, tapi karena mengkhawatirkan anak atau janinnya. Sebutkan di sini, selain mengqadha, dia membayar fidyah. Ya. Al-ta'amat, bayar fidyah sejumlah hari yang dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janin atau anak kecilnya tadi. Sehingga dengan demikian ada 4 ya sebab atau udzur yang membolehkan orang tidak puasa. Pertama, sakit, safar, kemudian haid nifas, dan khawatir binasa atau meninggal ya. Pembahasan berikutnya muftiratis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Ketika disebut sengaja berarti apabila lupa ya, maka tidak membatalkan puasa. Dan orang yang tahu orang lain yang puasa itu sedang makan, maka hendaknya mengingatkan karena itu kemungkaran ya. Dengan wis jar keses ben warak misalnya. Tidak ya. Karena itu kemungkaran, itu sebuah pelanggaran. Namanya puasa itu ya nggak boleh makan minum kok. Kita melihat orang puasa, dia lupa, ya harus diingatkan. Ini yang pertama, yang kedua, jima, melakukan bukan badan sampai istri, ini akan membatalkan. Dan apabila terjadi maka puasanya batal, kemudian pelakunya harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bayar kafarah. Pembatal berikutnya muntah secara sengaja ya. Logok-logok tenggorokan supaya muntah ya. Kemudian berhijamah termasuk juga fasdu ya. Karena ini akan membuat tubuh menjadi lemah. Ketika lemah nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, khuruj damil haid wa nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian niyatul fitri, orang ingin membatalkan puasa. Walaupun dia tidak makan tapi sudah berniat untuk batalkan puasa, ya, maka puasanya batal walaupun tidak jadi makan. Jadi mungkin bayangannya supaya jelas itu ya ketika puasa sunnah ya. Puasa sunnah, sudah terlanjur puasa Senin Kemis misalnya, kemudian ada undangan walimahan atau undangan makan, yuk makan ya. Terus sudah ada, ya sudah tak batal. Kayak ternyata wah eman-eman gitu misalnya, tidak bisa. Sudah terlanjur dibatalkan ya, batal ya. Jadi niat itu harus menyertai dari sejak sejak malam ya sampai selesai puasa di hari. Kemudian ar-riddah, orang itu murtad ya. Maka ini akan membatalkan puasa dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Pembahasan berikutnya secara ringkas, mustahab siam, tentang hal-hal yang disunahkan dalam puasa ya. Di setiap sesuatu yang wajib, ibadah wajib itu ada sunah-sunahnya untuk menghiasi dan juga meningkatkan kualitasnya ya. Dan di antara sunnah-sunnah puasa adalah makan sahur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fa inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada keberkahan, walaupun seteguk air, walaupun satu korma, biji korma, walaupun makan satu sendok ya. Ini ada keberkahan, keberkahan mengikuti sunnah Nabi SAW. Keberkahan supaya orang punya asupan sesuatu yang bisa menguatkan dia puasa sampai selesai. Dan juga keberkahan menyelisihi ahlul bid'ah, orang-orang Syiah ya. Atau menyelisih ahlul kitab.
Jadi sahur bisa dengan makanan yang banyak ataupun sedikit. Yang penting orang memasukkan sesuatu makanan atau minuman dalam tenggorokannya sebelum terbit fajar. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah mengakhirkan sahur ya. Sementara untuk buka puasa disegerakan, karena kalau waktu puasa sudah selesai ya sudah. Orang jangan sampai menambah-nambah waktunya. Khawatir nanti menganggap akan menambah pahala, karena saya nanti bukanya jam 6:30 malam aja lah. Tidak. Selesai ya selesai. Disunahkan bahkan untuk menyegerakan buka puasa. Kemudian al-iftar ar-rutubat, buka puasa dengan kurma-kurma muda apabila bisa. Kalau tidak ya dengan minum beberapa teguk air ya. Bukan bukalah dengan yang manis-manis, tidak ya. Rutab itu ya enggak manis-manis banget. Kemudian berdoa indal fitri, doa ketika berpuasa puasa. Dan disebutkan salah satu doa orang yang tidak ditolak ya, adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Artinya di sini sampaikan sebagian ulama, orang ketika sedang berpuasa doanya itu mustajab. As-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, berarti sejak dia mulai puasa sampai dia berbuka pada waktunya. Dan bulan Ramadan ikhwani akhwati fillah rahmatullah itu termasuk atau salah satu amalan ibadah yang penting dilakukan adalah banyak-banyak berdoa. Karena di ayat-ayat tentang puasa ada ayat yang berhubungan dengan doa di situ. Sehingga Imam Nukatir rahimahullah menyebutkan ya, bahwa Ramadan itu bulan berdoa, termasuk tempatnya orang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu khusus ya. Kemudian nomor 6, banyak melakukan sedekah, banyak baca Quran ya, minimal 1 khataman. Kemudian memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dan ini nilainya besar. Serta melakukan banyak-banyak amal-amal kebaikan yang lain. Maka ini juga menjadi alasan pentingnya orang belajar kembali, bahwa kita saat akan menyambut Ramadan itu harus punya husnun niyah, niat baik, punya kemauan untuk berbuat baik. Kemudian berikutnya adalah mengetahui apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Apa saja yang disyariatkan puasa Ramadan? Ya, jelas. Kemudian sedekah, baca Quran. Baca Quran disyariatkan sepanjang tahun, tapi di bulan Ramadan itu mutaakkid, lebih ditekankan lagi. Bahkan Ramadan adalah juga disebut bulannya baca Quran. Bulan Quran, bulan Qiyamul Lail ya. Bulan sedekah. Nomor 7, al-ijtihad fi salatil lail, kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan sholat malam yang dikenal dengan tarawih ya. Terutama di 10 malam terakhir, karena di situ ada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lampau. Jadi secara khusus ikhwan wa akhwati rahmatullah taala, di bulan Ramadan disyariatkan puasa dan disyariatkan secara khusus untuk qiyamul lail. Ada fadilahnya secara khusus. Dan fadilahnya adalah diampuni dosa-dosanya telah lampau. Hingga kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizallah, derajat minimal yang hendaknya digapai seseorang adalah dia diampuni dosa-dosanya setelah Ramadan selesai. Karena ada janji-janji diampuni dosa-dosa bagi orang yang berpuasa Ramadan, atau bagi orang yang melakukan qiyam Ramadan, atau bagi orang yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar secara khusus.
Kemudian disunahkan untuk umrah karena pahalanya sesuai atau sebanding dengan haji. Kemudian dianjurkan bagi orang untuk menghiasi diri dengan adab ini. Apabila ada orang mencela atau membuli, menjawab dengan ini, shaim, saya sedang berpuasa, ingin menjaga puasanya supaya orang mendapatkan pahala puasa dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini dulu, ikhwan fillah rahimahullah taala, sudah lebih dari 1 jam ya. Masih ada poin-poin yang belum disinggung, tapi semoga ini menjadi sesuatu yang menambah atau mengingatkan apa yang sudah kita ketahui, dan yang juga tidak boleh kita lupakan bahwa Ramadan itu keberkahannya, kebaikannya sudah dimulai sejak awal malam ya. Ya, di awal malam juga ada malaikat yang manggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mau berbuat baik, sinilah, marilah, siaplah. Wahai orang yang mau melakukan keburukan, tahan dirilah ya. Di Ramadan sebenarnya waktu yang sangat kondusif untuk berbuat baik ya. Temannya berbuat baik banyak ya. Teman untuk baca Quran juga banyak, artinya tampak mudah atau kelihatan mudah orang-orang itu berbuat baik ya, baca Quran atau qiyamul lail dan seterusnya. Dan danya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk menjumpai Ramadan, diberi panjang umur dan juga taufik untuk mengisi Ramadan dari awal sampai akhir. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.